Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama biar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan cek kehadirannya untuk hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai barisan Aritmatika. Timbulkan pertanyaan tuh, barisan aritmatika ini apa sih? Barisan aritmatika ini untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan dalam apa gitu kan? Itu menjadi pertanyaan besar. Barisan aritmatika itu apa? Kalian masih ingat tidak dengan barisan bilangan? Ada yang masih ingat tidak dengan barisan bilangan? Saya Pak. Boleh. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Betul. Kalian perhatikan, di depan ada angka-angka. Di depan ada angka-angka 4, 7, 10, 13. Pertanyaannya, cari suku ke-6. 19. 19 rasa dapat dari mana? Melalui dua cara. Cara pertama. Cara pertama yaitu ditambah 3, 4 tambah 3 7, Oke. 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13, Terus? 13 tambah 3 16, 16 tambah 3 19, Jadi suku ke-6-nya 19. 19. Itu cara pertama menurut rasa. Cara selanjutnya Menggunakan rumus menggunakan rumus. UN sama dengan 3n tambah 1. Oke. Kalian sudah paham mengenai barisan bilangan dan pola bilangan. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai barisan bilangan dan pola bilangan, kita akan mempelajari materi yang sudah ditampilkan tadi di awal, yaitu barisan aritmatika. Sebelum ke sana nih, saya biar Anda lebih semangat lagi dalam belajar, saya kasih kata-kata motivasi hari ini. Manjada, Wajada. manjada, Wajada. manjada wajada ini artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bapak akan tampilkan video mengenai manfaat dari barisan aritmatika. Ya, karena apa? Kita kan harus tahu apa sih yang kita pelajari ini manfaatnya. Nah, kita tonton sama-sama. Baik, dari video yang Anda lihat, manfaat barisan aritmatika itu untuk apa? Memprediksi jumlah tabungan. Oke, tadi memprediksi jumlah tabungan bisa, gitu ya. Atau apa lagi? Tadi yang Anda lihat. Tadi dikatakan biasa nih kalian kan kalau pinjam buku di perpus suka telat. Nah, ada yang seminggu, ada 2 minggu, 3 minggu. Nah, dengan barisan aritmatika ini kita akan lebih cepat dalam menghitung menentukan berapa besar denda yang harus kita bayar. Kan? Nah, terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada PowerPoint yang berisi video, itu kalian nanti harus menemukan suku pertama dan beda dari barisan aritmatika. Yang terakhir,
Mulai kita diskusi terhadap permasalahan yang disediakan, kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kontekstual itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan tulisan aritmatika. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan? Nah, proses pembelajaran yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan model yang namanya problem based learning. Apa sih pembelajaran berbasis masalah itu? Nanti kalian akan diberikan orientasi permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok atau berdiskusi. Jadi nanti kalian akan diskusi. Setelah diskusi, nanti akan presentasi. Setelah presentasi nanti mengumpulkan apa yang sudah kita diskusikan. Dan terakhir itu nanti ada tes evaluasi. Proses penilaiannya seperti apa? Nah, dalam pembelajaran hari ini yang kita lakukan, penilaiannya yang pertama ada penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu keterampilan. Jadi kalian akan diberikan LKPD. Kalian harus menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD-nya. Baik, selanjutnya nih ya. Kita mulai ke pokoknya ya. Kita akan perhatikan di depan ada gambar apa itu? Boleh nih? Speedometer. Speedometer. Speedometer itu biasanya ada di mana? Di kendaraan. Oh, di kendaraan. Dari gambar speedometer ini, dari angka-angkanya apa yang bisa anak diidentifikasi sama kita? Itu dari 10 ke 30 bedanya 20. Oh, terus? Dari 30 ke 50 beda 20. Oke, terus? Dari yang ke 70 20. Oh, itu jadi terdapat beda yang sama. Jadi beda dari angka-angka yang terdapat speedometer. Skala bedanya itu sama ya? 10 ke 30, 20 ke 50, 20. Nah, dari yang kita lihat tadi, bedanya sama. Maka itulah yang dikatakan dengan. Nah, Bapak akan memberikan video permasalahan yang harus kalian selesaikan. Mari kita amati video ini bersama-sama. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya nanti. Tapi sebelum kalian nanti dibagikan LKPD, kita akan membentuk kelompok dulu ya. Mau kalian yang bikin apa yang bikin? Bapak. Oke, siap. Oke, silakan kelompok 1. Pertama kalian harus baca dulu petunjuknya ya. Silakan dibaca petunjuknya agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Permasalahan yang kita tampilkan tadi di video juga terdapat di LKPD dan harus kalian selesaikan. Karena silakan buka buku sumber, buku paket boleh, atau dari bahan ajar yang sudah diberikan boleh, atau dari internet boleh, dari YouTube boleh, dari website boleh. Yang penting berhubungan. Maka selanjutnya kita akan presentasi ya, presentasi. Jadi silakan siapa yang mau presentasi ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Boleh? Harusnya yang
Oh iya, Mbak. Oke, dituliskan dulu katanya. Iya, Pak. Iya. Harusnya jangan langsung ke 17, harus diuraikan dulu ya, sehingga didapat rumus. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih, Anda semua sudah mempresentasikan ya perwakilan kelompoknya, LKPD-nya sudah dipresentasikan ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Memang ada beberapa yang harus dikoreksi gitu ya terkait pertama penulisan diketahui ditanyakan kurang jelas model matematikanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus teliti dalam mengoperasikan aljabarnya. Gitu kan. Biasanya kan kurang teliti apalagi yang operasi positif dengan yang negatif, baik itu pertambahan, pengurangan maupun perkalian. Itu harus lebih teliti. Bapak akan memberikan reward kepada kelompok terbaik hari ini, yaitu Bapak jatuhkan kepada kelompoknya Rasan. Oke, tepuk tangan. Dari diskusi yang sudah kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan yang sudah kita selesaikan? Ada yang bisa? Yang apa? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih beda antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Untuk mencari nilai n dan aritmatika bisa dapat menggunakan rumus yaitu n sama dengan a tambah n kurangi 1 kali b. Dan untuk mencari jika nilai AB-nya belum diketahui, tetapi nilai sukunya sudah diketahui, maka dapat menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Oke. Baik, itu adalah kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan. Bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Senang? Selanjutnya kita akan melakukan tes. Tesnya melalui aplikasi Quizzes. Untuk itu silakan gawainya dipersiapkan. Yang kedua, siapa itu? Rasan. Oke, tepuk tangan. Oke, sama ya. Silakan hasil potretannya atau hasil jawabannya yang difoto di Quizzes dikumpulkan. Untuk selanjutnya, silakan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu materi mengenai deret aritmatika. Ya, silakan pelajari di rumah, boleh dari buku paket yang ada, boleh dari internet, atau boleh juga dari YouTube. Silakan pokoknya cari informasi mengenai deret aritmatika. Hal ini selesai dan agar lebih bermakna lagi untuk kita berawal dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Itu pada ketua kelas. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalam.